masing-masing itu. Ya, masing dan namanya sesuai dengan asli. Jangan ada nama-nama yang aneh-aneh. oh ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya dibuka ya, ditampilkan videonya. Dan namanya harus nama sesuai dengan nama absen. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat keimanan dan juga nikmat kesehatan, sehingga sudah sepatutnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya, bukan hanya melalui lisan tetapi juga melalui hati dan perbuatan, dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam kepada kita, umatnya di akhir zaman, dan hal itu juga patut disyukuri. Baik, yang bergabung di Zoom masih 6 orang, 7 orang. Silahkan dibuka videonya. Afif, Muhammad Dafi Aulia, Muhammad Sina, Adrian Rasid, Ahmad Saleh, Arsya, Niko, Farel, Aidil. Kok ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, gimana ini? Baik, pada pembelajaran kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu masih pada teks anekdot ya. Nah, pada subbab kali ini adalah subbab yang terakhir, yaitu tentang menyusun teks anekdot atau menulis teks anekdot. Ya, terus bertambah 1, 2, 3. Ananda Maulana, Umar Haris, Muiz, Ananda Maulana, dibuka videonya. Ya. Ana mute dulu ya yang masuk nih. Tayyib. Nah, dalam proses menyusun teks anekdot tentunya kita memiliki langkah-langkah dalam menyusunnya. Mengapa dibutuhkan langkah-langkah? Ya, karena setiap hal sebelum dibuat pasti ada prosesnya begitu. Nah, begitu juga dengan membuat teks anekdot, menulis atau menyusun teks anekdot ini. Perlu ana ulang kembali tentang teks anekdot, bahwa teks anekdot itu adalah teks yang isinya berupa cerita yang di dalamnya terdapat kritik, dan kritikan itu bentuknya humor. Humor dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang lucu. Meskipun teks anekdot rata-rata
ketika kita membacanya tidak mengundang tawa bagi kita ya, tidak membuat kita tertawa. Akan tetapi teks anekdot dikategorikan sebagai teks kritik lucu tetapi tidak lucu. Mengapa tidak lucu? Poinnya adalah ketika kita membaca teks anekdot dan kita tidak merasa lucu, berarti apa? Berarti ketika teks yang kita baca itu, anekdot yang kita baca itu, kita itu belum nyampe pada tahapan kelucuan yang kita mau. Sebagai contoh seperti ini, ada mungkin ketika yang contoh mudahnya stand up comedy gitu ya. Stand up comedy itu adalah humor ya, punya sifat humor, terkadang juga memberikan kritik. Ya bisa dianggap itu sebagian anekdot begitu. Nah, di stand up comedy ketika ada 10 orang menonton stand up comedy, bisa jadi 9 orang tertawa, 1 orang tidak. Bisa jadi 1 orang yang tertawa tapi 9 orang tidak. Karena apa dia tertawa? Karena lucu. Karena apa dia tidak tertawa? Karena menurutnya tidak lucu. Jadi lucu ini sifatnya subjektif, tergantung masing-masing orang. Begitu juga dengan teks anekdot. Ketika antum baca dan sesuai dengan persepsi antum, maka dia jadinya lucu. Tetapi kalau tidak sesuai dengan persepsi, maka jadi tidak lucu. Taib. Apa-apa saja langkah-langkahnya dalam menulis teks anekdot ini? Yang pertama, tentunya menentukan tema. Nah, tema apa yang akan kita jadikan sebuah teks anekdot begitu? Ada yang aktif ya, anak unmute dulu ya. Nah, tema apa yang tepat untuk yang tepat ketika kita mau buat teks anekdot? Tentunya semua tema tepat begitu ya. Tergantung apa tema yang ingin antum angkat begitu. Misalnya tentang pendidikan, jadi antum ingin mengkritisi tentang pendidikan, tentang politik, tentang lingkungan, tentang kebersihan begitu. Jadi tema itu seputar tentang bagian-bagian itu. Kalau berkenaan dengan kebersihan berarti bisa jadi sampah begitu ya. Kalau tentang lingkungan mungkin hutan. Kalau misal politik berarti tentang pilkada dan lain sebagainya. Atau mungkin kepemimpinan bisa juga dijadikan anekdot gitu. Itu tema. Yang paling pertama menentukan tema. Taib, Ananda Maulana, Raffi, Aji, Umar Haris, Faiz, Aditya dan Arham. Videonya dibuka. Nah, yang pertama menentukan tema. Yang kedua, setelah kita tak menentukan temanya, maka yang kita tentukan berikutnya adalah menentukan masalah yang dikritik begitu ya. Menentukan masalah yang dikritik. Jadi masalah yang masalah-masalah apa yang hendak dikritik gitu. Misalnya kalau di kepemimpinan atau di kepemerintahan, rakyat miskin, atau mungkin di bidang hukum, sistem hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah misalnya. Itu jadi masalah yang hendak dikritik di dalam anekdot ini. Jadi yang kedua adalah masalah yang akan dikritik. Nah, setelah dapat masalah apa yang hendak dikritik, maka selanjutnya adalah menentukan nilai humornya. Nah,
Jadi nilai humor dari apa yang kita kritik ini tadi apa begitu. Jadi proses anekdot ini ya, dalam membuat teks anekdot ini tidak mengkritik secara langsung. Jadi mengkritiknya itu melalui sesuatu yang sifatnya lucu. Sempat sebelumnya itu terjadi anekdot yang polisi yang jujur itu cuman polisi Hugeng gitu ya, kalau nggak ana salah, kalau ana tidak salah ingat begitu ya. Pernah itu sampai menjadi viral kembali karena ada yang menyatakan hal itu kemudian ditangkap. Padahal hal itu sudah sering sekali muncul ya di media, bahkan di buku-buku sekolah sudah ada ungkapan yang seperti itu. Jadi diungkapkan polisi yang jujur itu cuman 2, polisi tidur dan polisi Hugeng gitu ya. Muhammad Dapi, Afif Thorik, Umar, Haris, dan Faiz dibuka video serta Aji Nugraha. Nah, jadi sebenarnya proses anekdot itu memberikan kritikan tapi tidak langsung. Misalnya kalau kritikan, polisi nggak ada yang jujur, berarti kan kritikannya secara langsung begitu ya. Nah, kalau di anekdot tidak seperti itu. Di anekdot memberikan kritikannya itu tidak langsung, yaitu melalui humor begitu. Melalui humor lah kritikan itu dibuat. Jadi kita harus bisa menentukan nilai humoritasnya, nilai humoritas di dalam anekdot yang akan kita buat. Selanjutnya tentunya menentukan tokohnya. Menentukan tokoh. Ya, anekdot ini kan seperti cerita ya, seperti sebuah cerita. Jadi ceritanya itu tadi tentunya ada tokoh. Memang tokohnya itu tidak kompleks ya, bisa 1 orang, tapi minimal 2 lah, minimal 2 orang. Kalau 1 orang biasanya aneh juga ceritanya, 1 orang itu namanya bukan nggak ada flashback gitu. Jadi minimal 2 orang ya tokoh. Seperti cerita pada umumnya minimal 2 orang. Arik ngantuk. Nah, jadi tokohnya kita tentukan. Misalnya tokohnya guru, kemudian siswa. Siswanya ditentukan siapa namanya, misalnya Andi, atau mungkin Arik, Adrian, atau mungkin Muiz. Jadi tentukan tokohnya. Setelah menentukan tokoh, barulah kita bermain dengan strukturnya. Struktur dari anekdot. Apa-apa saja struktur dari anekdot? Muiz? Apa unsur pertama anekdot? Unsur pertama. Unsur pertama dari teks anekdot. Muiz. Nggak ingat. Mana Muiz? Nah, apa unsur pertama dari teks anekdot? Unsur pertama, struktur pertama dari teks anekdot. Loh, nggak tahu, nggak ada dicatat. Aduh. Sina. Mana Sina? Apa struktur pertama dari teks anekdot? Struktur unsur sama saja. Tema. Enggak lah, itu bukan struktur.